wabarakatuh. Nama saya Farihatul Hikmah, NIM E2019-1106, Prodi Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan mereview 3 materi sekaligus, yaitu ekonomi 2 sektor, ekonomi 3 sektor, dan ekonomi 4 sektor. Tugas ini merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah ekonomi makro Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI. Yang pertama di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ekonomi 2 sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Definisi dari ekonomi 2 sektor yaitu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Diagram alir perekonomian 2 sektor yaitu ada rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, pasar faktor produksi, dan pasar barang dan jasa. Setelah itu, aliran pendapatan dalam perekonomian 2 sektor yaitu ada sektor perusahaan menggunakan faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga, dan sebagian besar pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi. Yang kedua yaitu di sini ekonomi 3 sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Definisi dari ekonomi 3 sektor ini yaitu perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Setelah itu, siklus perekonomian 3 sektor ini yaitu ada perusahaan, ada pemerintah, dan ada rumah tangga. Di dalam ekonomi 3 sektor ini terdapat 2 campur tangan atau 2 perubahan adanya campur tangan pemerintah. Yang pertama yaitu pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah akan menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua yaitu pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan agregat. Dan yang terakhir dari ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah yaitu pendapatan. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan, yaitu yang pertama ditabung, yang kedua untuk pajak, dan yang ketiga untuk konsumsi. Dan yang terakhir di sini yaitu tentang ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Definisi dari ekonomi terbuka ini yaitu perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Jadi ekonomi terbuka ini bisa juga disebut dengan ekonomi 4 sektor karena ada 4 sektor perekonomian yang terbuka. Yang pertama ada perusahaan, yang kedua rumah tangga, yang ketiga pemerintah, dan luar negeri. Adanya keterlibatan luar negeri dalam perekonomian ini menandakan adanya ekspor dan impor dalam perekonomian terbuka. Dan tentunya di ekonomi terbuka ini terdapat kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama yaitu tentang kelemahan. Kelemahannya yaitu mudah terkena imbas, global, dan adanya persaingan yang lebih dalam perekonomiannya. Dan kelebihannya yaitu mudah mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan suatu sistem perekonomian. Mungkin itu saja review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.